Sebelum mulai videonya, kita main tebak-tebakan dulu nih. Ini siapa nih? Ya, bener, si J. Nah, kalau yang ini, ya, betul, Big Smoke. Nah, kalau yang ini, nah ya, Rider, betul. Nah, kalau yang ini, yang ini, yang ini. Loh, kok nggak pada bisa jawab ternyata. Jadi mereka ini karakter di GTA, tapi GTA Vice City, salah satu seri GTA yang entah kenapa di Indo ini nggak serame itu yang main. Padahal ini game yang sama-sama rilis di PS2, yang mana adalah konsol paling banyak dimainkan sama gamers Indo. Terus kalau dilihat sekilas, ini game masih open world, nggak beda jauh sama San Andreas. Masih bisa ngerusuh, masih bisa tembak-tembakin polisi, masih bisa jalan-jalan di kota dengan bebas. Tapi kok bisa deh dengan ngebawa nama besar Grand Theft Auto yang sakral banget ini, Vice City nggak bisa segede GTA San Andreas atau GTA 5 di Indo. Nah, di bacotan gaming episode kali ini, aku Lajunta, gamers yang nggak terima kalau Vice City kayak ditinggalin di Indo karena saking sukanya aku sama game ini, bakal ngebedah kenapa hal ini bisa terjadi berdasarkan pengalamanku dan data-data di internet. Jadi ayo kita bedah misteri ini bareng-bareng. 2 tahun sebelum rilisnya The GOAT, San Andreas, Rockstar sebelumnya ngeluarin seri GTA yang nggak kalah legend berjudul GTA Vice City. Tapi sayang banget nasibnya di negara kita tuh cukup mengenaskan. Kalau kita ngomongin soal GTA sama teman-teman sekolah dulu atau di rental PS, 99% obrolan pasti ya ngomongin CJ, Big Smoke, Grove Street, dan kegilaan yang bisa terjadi di dalamnya. Jarang atau bahkan hampir nggak ada yang dengan bangga teriak, "Wah, Tommy Vercetti itu gue banget," atau "misi helikopter di Vice City itu susahnya setengah mampus." Padahal nih ya, di luar negeri, Vice City itu dianggap salah satu mahakarya terbesar Rockstar. 80-annya dapat. Ceritanya ala-ala Scarface yang keren abis. Dan revolusi gameplaynya dari GTA 3 itu kerasa banget. Tapi kenapa pas masuk ke Indonesia, game ini malah kayak antiri. Nggak dianggap, nggak disentuh, nggak dilirik. Alhasil, kepopulerannya kalah telak sama adiknya sendiri, San Andreas. Nah, sebelum ngebahas lebih dalam, kita coba kenalkan dulu sekilas sama GTA Vice City ini. Seri ini nyeritain tentang seorang mantan napi bernama Tommy Vercetti yang nyoba buat kembali berkuasa dengan masuk ke dunia gelap. Di game ini kita bakal banyak ketemu sama tema-tema kriminal kayak kartel dan mafia. Secara garis besar kita bakal ngikutin gimana perjuangan Tommy buat pelan-pelan naik jadi raja kriminal di seluruh wilayah Vice City. Dari segi gameplay, Vice City masih pakai formula klasik dari GTA. Game open world dimana player itu bisa dengan bebas ngapain aja di dalam kota. Tapi di sisi lain juga ada story kuat yang bisa diikutin lewat ngerjain misi. Yang berarti buat bisa menikmati ini, game sebenarnya nggak jauh beda sama GTA lain. Kelarin misi, tembak-tembakan, kejar-kejaran mobil, atau bikin rusuh kalau lagi gabut. Tapi yang bikin unik, Vice City ini juga fokus ke bangun kekuasaan. Bukan cuma nyelesain misi, tapi player juga bisa nguasain bisnis kriminal. Dari klub malam, percetakan uang palsu, sampai properti legal yang aslinya cuma kedok doang. Dari kurir jadi bos. Literally, karakter-karakternya juga gede auranya. Tommy Vercetti itu bukan seorang kacung yang lagi nyari jati diri kayak CJ. Dia udah ngeri dari awal, dingin, ambisius, dan nggak banyak bercanda. NPC di sekelilingnya pun berasa kayak tokoh di film-film crime, malah pengedar narkoba, mafia, germo, sampai polisi korup yang kelakuannya lebih kriminal dari tukang kriminal. Secara nggak langsung, alasan ini pula yang ngebikin cerita dari GTA Vice City ini lebih susah buat diterima sama orang-orang. Terlebih bocah-bocah di Indo. Di GTA San Andreas itu nggak perlu tahu detail ceritanya itu kayak gimana, ini temennya siapa, musuhnya siapa, kudu ngelawan siapa, itu jelas dari visualnya. Karakter-karakternya bisa diidentifikasi dengan gampang banget. Kita pakai baju hijau, geng kita namanya Grove Street. Kita ngelawan banyak geng lain yang warnanya beda. Geng ungu namanya Balas, geng kuning namanya Vagos, dan lain-lain. Walaupun nanti tambah konflik baru dan twist-twist berdatangan, tapi setidaknya player bisa tahu dengan gampang apa gambaran besar dari cerita GTA San Andreas tanpa tahu detail. Beda sama Vice City yang semua karakternya nggak bisa ditebak cuma dari tampilan. Hampir semua orang di kota itu kelihatannya rapi, stylish, pakai jas, kemeja, atau baju pantai warna-warni. Di sini player nggak dikasih petunjuk lewat warna geng atau atribut visual yang jelas. Identitas karakter di Vice City bisa terbaca dari cara mereka ngomong, dari relasi mereka ke Tommy, dan dari keputusan-keputusan kecil di sepanjang cerita. Siapa yang bau-baunya jadi ular, siapa yang kelihatannya jadi partner, siapa yang kelihatan bakal cepat mati. Semuanya baru kebuka pelan-pelan lewat
lewat narasi, bukan lewat penampilan. Secara tone dunianya pun, San Andreas bisa dibilang lebih relate atau bahkan lebih dekat dengan kita sebagai warga Indonesia. Wilayah Los Santos itu kelihatan lebih hangat dan tropis dengan kultur street gang, graffiti, mobil-mobil lowrider atau hip hop yang kental. Sementara di Vice City, vibe kotanya lebih condong ke estetika retro yang 80-an dengan gemerlap neon warna ungu, biru, radio mobil dipenuhin lagu synth pop dan rock, bangunan art deco berjajar di pinggir pantai, dan lain-lain. Yang mana aku rasain estetika kayak gini tuh baru belakangan ini ngetrend dan banyak disukain sama orang Indo. Nah, ngomongin tentang barang retro nih, aku mau tunjukin nih controllerku yang desainnya ini retro banget, dan bukan cuma desainnya doang yang cakep, tapi buat dipakai main game itu enak banget. Meskipun desainnya ini kayak controller klasik, tapi buat speknya ini udah modern banget. Analognya pakai teknologi TMR yang mana ini lebih awet dan presisi ketimbang analog Hall effect. Terus bagian tombol XJAB-nya ini bisa diganti-ganti layoutnya alias swappable. Mau dibikin layout Xbox, Switch, atau layout custom seenak jidat ini bisa banget. Game ini udah bisa triple connection, bisa dongle, Bluetooth sama kabel. Fleksibel banget karena bisa dipakai di Nintendo Switch 1, 2, Windows PC, SteamOS, Android, sama iOS. Jadi cek aja gamepad ini di keranjang yang udah aku sediain. Plus juga kalau kamu suka main GTA Vice City, ini ada gamenya di sini sekalian sama PS2-nya. Jadi cek aja dulu, siapa tahu harganya lagi murah banget. Lanjut ke pembahasan. Nah, dari segi cerita, jelas ya, Vice City itu nggak kalah bagus dari seri-seri GTA lain. Bahkan jadi bilang dia ini balance banget antara porsi serius dan absurdnya. Nggak seserius dan sedepressing GTA 4, tapi tema kriminalnya itu sedikit lebih kental dari GTA 5 atau bahkan San Andreas. Konfliknya nggak dikasih lewat simbol visual yang gampang dicerna, tapi lewat dialog, relasi antar karakter, dan kebenaran yang pelan-pelan terbuka sepanjang cerita berjalan. Buat nikmatin ceritanya, player dituntut buat dengerin, ngikutin, dan cukup mikir sesuatu yang jujur aja. Kurang cocok sama kultur main GTA di Indonesia yang lebih menikmati part open world-nya. Nah, ngomong-ngomong soal open world, menurutku ini adalah bagian yang paling berpengaruh terhadap kurang populernya Vice City di Indonesia. Karena jujur aja, kalau dibandingin sama GTA-GTA lain, elemen open world di Vice City itu lebih kerasa. Dari awal lagi aku cukup banyak membandingkan Vice City sama San Andreas ya. Soalnya dari yang aku temuin dulu, teman-temanku tuh kenal franchise GTA itu dari San Andreas. Dan dengan ilmu cenayangku yang kurang bisa dipercaya ini, aku yakin orang-orang Indo juga kebanyakan kenal atau ngerasain pertama kali seri Grand Theft Auto ya dari San Andreas. Sementara Vice City, kebanyakan orang Indo tuh tahu setelah mainin dan ngerasain GTA San Andreas. Dan disinilah masalah mulai muncul. Bayangin aja, kita udah terbiasa dimanjain sama fitur-fitur San Andreas yang revolusioner banget di zamannya. Standar kebebasan kita tuh udah di set setinggi itu sama San Andreas. Terus pas kita coba main Vice City yang notabene rilis duluan ya, rasanya jadi downgrade banget. Hal pertama yang pengen aku breakdown adalah dunia atau tempat di mana kita bakal bermain, bersenang-senang, dan ngerusuh. Di Vice City, map yang disediain itu nggak bisa aku bilang luas banget, tapi sempit juga enggak. Cukup lah buat game open world di kala itu. Masalahnya, map Vice City ini rasanya ya satu style doang gitu. Bukan yang kayak beda wilayah banget, sampai ada area hutan, limbah, gurun. Sementara Vice City itu sepanjang map punya tone yang sama. Kota pinggir pantai yang glamor dan penuh lampu neon. Nggak ada wilayah yang kelihatan kontras banget. Meskipun masih ada gimmick-gimmick kayak wilayah yang masih dibarikade dan bikin penasaran apa ya isinya. Tapi setelah berhasil ke unlock pun wilayah barunya ini masih identik satu sama lain. Baik lagi kalau disuruh bandingin sama yang ada di San Andreas ya, ini jauh banget. Dari Los Santos berhasil unlock wilayah baru di San Fierro, itu total kerasa kayak beda map saking mencoloknya perbedaan di kedua wilayah. Sementara Vice City ya itu kota, bandara, sama industrial. Tapi hal ini sama sekali nggak bikin Vice City jadi tempat bermain yang jelek. Karena menurutku map Vice City itu definisi dari istilah quality over quantity. Biarpun dari luaran kelihatan identik, tapi map ini tuh padet banget. Nggak ada tuh istilah dead space atau tanah kosong yang nggak guna, yang isinya cuma rumput atau gurun sejauh mata memandang. Setiap blok, setiap tikungan, setiap distrik itu punya personality-nya sendiri-sendiri. Belum lagi kalau ngomongin atmosfer yang dikasih Rockstar di ini game. Banyak spot-spot yang bikin layarnya tuh kayak ngerasa lagi ada di Miami beneran. Pantai, bangunan-bangunan yang punya desain unik, kotanya kerasa mahal, dan glamor tuh bener-bener kerasa banget di Vice City. Rockstar juga pinter banget mainin color palette di sini buat mainin mood player. Vice City itu didominasi sama warna-warna pastel yang vibran, lampu neon, langitnya biru cyan waktu siang,
apa? Sunset bener-bener orange, bangunannya juga banyak yang warnanya ngejreng, dunianya jauh dari kata depressing kayak di GTA 3 atau GTA 4. Semuanya cerah, semuanya vibran, tapi senikmat-nikmatnya mata kita sama lampu neon, langit biru aqua, dan vibes Miami yang estetik parah itu tetap aja semua itu nggak cukup buat nyelamatin Vice City di mata gamers Indonesia. Kita, terutama anak-anak rental, zaman dulu itu nggak main GTA buat nyari estetika atau atmosfer yang kuat. Yang penting mapnya luas, bisa dijelajahin semaksimal mungkin, bahkan dicari-cari misteri-misteri di dalamnya. Jadi mau sepadat apapun isinya, Vice City tetap cuma nawarin satu rasa. Ujung ke ujung ya isinya cuma kota dan pantai. Nggak ada gunung buat didaki, nggak ada hutan buat nyari misteri, nggak ada gurun buat off-road. Semuanya kota, semuanya aspal, semuanya beton. Buat gamers Indo yang demen banget touring, naik motor Sanchez atau roleplay dari pilot, terbang dari Bandara Los Santos ke Las Venturas, jelas Vice City itu rasanya cepet habis. Jadi biarpun atmosfernya juara dunia, ketiadaan variasi lingkungan dan skala map yang kebanting jauh sama San Andreas inilah yang bikin Vice City kerasa kayak downgrade. Kabar gembira nih, Mindspace sekarang punya sistem membership baru yang lebih menarik dan proper dari yang sebelumnya. Kamu bisa dapat badge loyalty yang sistemnya itu kayak game RPG. Semakin lama kamu jadi member Mindspace itu badge-mu makin ngeri. Kau bisa crafting badge-mu dari mulai bulan pertama masih pedang, bulan selanjutnya dapat shield, bulan selanjutnya lagi dapat armor, sampai akhirnya full gear dan jadi Raja Kesatria yang keren banget kayak gini. Terus nih, kamu juga bisa akses ke video-video membership only-nya Mindspace kayak obrolan gaming sama show barunya Mindspace yang judulnya Gorengan Gaming, yang versi pedesnya bisa ditonton di versi membership only. Harganya juga cuma 10.000 doang per bulan. Dan kalau kamu mau gabung di tier yang lebih tinggi yaitu Vanguard, namamu bakal aku tampilin di video-videonya Mindspace. Dan tentunya kamu bakal dapat stiker-stiker keren dan menarik yang bisa dipakai buat komen di video biasa maupun di live stream. Jadi tunggu apa lagi? Jadilah sang darah hijau sekarang juga. Masalah kebebasan pun di Vice City juga disunat habis-habisan. Kalau kita ngobrolin soal open world ya, ekspektasi kita mengacu pada sebuah dunia di mana kita bisa ngelakuin apa aja, seabsurd apapun itu. Tapi pas mainin Vice City, aku sadar kalau definisi bebas di sini itu banyak banget syarat dan ketentuannya. Dari movement si Tommy ini aja udah kerasa kok, kaku dan flat banget. Nggak bisa renang, nggak bisa manjat, terus interaksi sama dunianya juga minim banget di Vice City. Meskipun banyak tempat yang desainnya dari luar itu menarik, tapi hampir semua bangunan itu cuma hiasan tempelan tekstur doang. Kita nggak bisa masuk restoran buat makan, kita nggak bisa modif mobil, nggak bisa cukur rambut, bikin tato. Aktivitas yang bisa dilakuin selain misi itu cukup terbatas di sini. Bikin elemen simulasi hidupnya itu tipis banget. Terus kalau kita ngomongin soal ngerusuh, Vice City ini rasanya terlalu sopan buat standar kita yang udah rusak gara-gara San Andreas. Kita main GTA itu kan nggak melulu soal namatin misi ya. Seringkali kita main cuma buat ngerusuh, bikin kekacauan, dan ngelihat seberapa hancurnya gamenya. Nah, di sektor kegilaan ini, Vice City kerasa banget minusnya. Masalah utamanya ada di variasi absurditasnya. Vice City itu rasanya terlalu serius. Meskipun tonnya nggak sesuram GTA 3 atau 4, tapi ini game cukup terasa serius dan dark. Kadang di beberapa spot, Vice City ini terlalu kerasa fokus di tema mafia yang keren dan elegan. Sampai lupa kalau dia itu game GTA yang terkenal akan kebebasannya buat menjadi orang paling seenak ugel di kota. Elemen huru-hara di sini rasanya kayak kurang liar. Kalau kita nembak, polisi datang. Kita nembak lagi, tentara datang. Udah. Siklusnya cuma sebatas eskalasi baku tembak biasa. Chaos sih chaos ya. Bahkan ada beberapa cheat yang ngebikin Vice City itu punya rasa yang lebih ugal-ugalan ketimbang San Andreas. Kayak cheat pengendara nabrakin kita, atau kacau abis di mana penduduk pada tawuran. Tapi kekacauan ini tuh belum nyampe yang absurd atau di luar nalar. Sementara San Andreas itu ngerangkul sisi kartun juga. Di sana, Los Santos itu bisa berubah jadi Dufan alias dunia fantasi. Fantasi yang nggak jelas pula. Tiba-tiba dikelilingi perek lah, mobil bisa terbang, sepeda loncat tinggi, jetpack, amfibi, dan lain-lain. Jadi ya buat player Indo yang demen banget hal-hal konyol dan over the top, kerusuhan di Vice itu rasanya kurang nendang. Belum lagi kalau ngomongin masalah multiplayer ya, yang mana kita semua tahu di Vice City ini fiturnya nggak ada. Padahal multiplayer co-op ini adalah salah satu alasan besar kenapa sang adik, San Andreas itu bisa sedor itu di Indo. Nggak perlu misi, nggak perlu tahu jalan cerita, sebatas ngerusuh berdua aja udah bisa bikin player betah berlama-lama mainin San Andreas. Vice City udah gak bisa main berdua, fiturnya lebih sedikit, mapnya lebih kecil, nggak serusuh San Andreas. Jadi logikanya nggak ada alasan buat ngerasain semua downgrade ini, kecuali emang bener-bener pengen nyicipin story-nya atau atmosfer baru yang dihadirin sama Vice City. Tapi masalahnya nggak berhenti di sini doang. Di luar urusan gameplay, ada faktor lain yang datang dari kebiasaan kita sendiri. Ada satu budaya yang gagal dipenuhin sama Vice City, yaitu sensasi.
Sebagai warga Indonesia, ada kepuasan batin tersendiri kalau bisa nemu kearifan lokal di game yang kita mainin. Apalagi kalau gamenya sekelas AAA buatan Rockstar. Tapi ya, kita realistis aja ya, nungguin si bintang batu masukin elemen Indo secara resmi ke GTA itu kayak nunggu korupsi hilang di negeri ini. Hampir mustahil. Nah, untungnya di saat developernya bodo amat, komunitas datang menyelamatkan. Semua imajinasi itu akhirnya bisa kejadian lewat satu jalan pintas, yaitu mod. Kita tahu sendiri gimana dekatnya kita dengan yang namanya konten custom bikinan komunitas ini. Bahkan di Indonesia pun kultur modding ini udah melekat banget, baik itu di kalangan pembuat modnya atau player. Hasilnya banyak banget bertebaran mod-mod GTA yang Indo banget. Dari mulai skin, kayak kendaraan, baju, bangunan, sampai ke mod misi yang ngebikin cerita yang ada di GTA jadi makin dekat sama keseharian kita. Tapi sayangnya di GTA Vice City, komunitas moddingnya nggak semeriah itu. Sebagai pembanding ya, kita coba inspek data beberapa total mod buat GTA Vice City di salah satu website modding GTA terbesar, yaitu libertycity.com. Tuh, cuma ada sekitar 1.700-an mod. Sementara nih kalau dibandingin sama San Andreas, itu ada lebih dari 32 ribuan mod tersebar. GTA 5 ada 26.000 lebih. GTA 4 yang katanya GTA gagal masih lebih banyak modnya, sekitar 6 ribuan. Dan ini baru satu website loh ya, belum kalau nyelam ke situs-situs lain yang aku yakin hasilnya bakal sama kayak gini. Nah, dari data itu kita bisa dapat gambaran gimana sepinya kultur modding di Vice City. Boro-boro mod yang Indo banget ya, GTA SA Extreme. Orang mod internasional aja dikit banget. Sebenarnya kalau kita ngulik lebih dalam ya, bukannya nggak ada sama sekali. Ada kok usaha dari modder lokal buat ngebawa kearifan lokal ini ke Vice City. Ada korek-korek Vice City Indonesia yang nyoba masukin batik, becak, atau bis Transjakarta. Tapi jujur aja, seberapa banyak kalian yang beneran tahu, nyimpen, atau pernah namatin gamenya pakai mod ini? Nasibnya jelas beda sama GTA SA Extreme Indonesia, yang mana statusnya udah kayak game wajib harus keinstal di setiap komputer. Sementara buat mod Indo, buat Vice City ini rasanya kayak cuma mitos doang. Ada, tapi nggak kedengeran suaranya. Nggak populer dan jelas nggak se-legend itu. Ini ngebuat Vice City gagal ngasih rasa kepemilikan atau sense of belonging ke gamers Indonesia. Di Vice City, karena kita nggak bisa nemuin hal-hal yang familiar, nggak ada angkot, nggak ada pom bensin Pertamina, nggak ada baju partai atau reok di pinggir jalan, nggak bisa sholat. Absennya mod-mod ini tuh bukan cuma soal hilang konten doang, tapi soal relevansi. Sampai sekarang GTA San Andreas masih dimainkan banyak orang di Indonesia. Soalnya dia bukan cuma berwujud game open world nyeritain CJ dan Grove Street, tapi juga bisa jadi petualangan Ucok di Klaten. Perubahan identitas inilah yang bikin kita betah mainin ini game terus-terusan. Bahkan jadi salah satu game legend. Ada rasa fresh, ada rasa lucu, dan ada rasa yang kita banget. Nah, di Vice City nggak punya privilege ini. Dia selamanya terjebak jadi Vice City. Dia nggak bisa bermutasi jadi GTA Indo kayak San Andreas. Kita nggak dikasih opsi atau cara main baru buat menikmati kotanya dengan rasa lokal. Akibatnya, orang yang gak peduli misi atau story bakalan cepet bosen sama ini game. Apalagi kayak yang udah kupaparin di awal tadi ya, elemen kebebasan di Vice City nggak bisa sebebas GTA San Andreas, GTA 4, apalagi 5. Jadi ya wajar aja kalau Vice City di sini akhirnya cuma jadi sekedar game bagus, tapi nggak bisa jadi game rakyat kayak adiknya. Nah, sekarang meskipun nggak ada mod Indo, meskipun nggak ada Ucok, meskipun open world-nya nggak open banget, dan segala macam minusnya ini, apakah emang layak buat ini game ditinggalin sama gamer Indo? Menurutku sih, buatku sayang banget kalau harus ninggalin Vice City cuma gara-gara dia nggak serusuh atau serelate San Andreas. Dua-duanya itu sama-sama keren, tapi memang feelnya beda. Vice City itu bukan GTA versi downgrade, tapi dia ini GTA dengan style yang lebih kalem, lebih rapi, dan lebih fokus ke cerita. Naiknya satu orang jadi raja kriminal, bukan game sandbox yang nyediain kegilaan sebebas-bebasnya. Hubungan antar karakternya itu kerasa lebih dewasa, dialognya tajam, dan perjalanan Tommy from zero to hero itu satisfying banget buat diikutin pelan-pelan. Atmosfernya juga punya sihir tersendiri. Langit ungu waktu malam, sunset di pantai, Ocean Drive yang magis, dan Vice City yang glamor. Semua ini bikin area bermain di GTA Vice City jadi terasa punya jiwa. Mungkin Vice City emang nggak ditakdirkan jadi game rakyat di Indonesia kayak San Andreas. Kalah dalam urusan kebebasan, kalah dalam urusan awor-aworan, tapi dia bisa mengimbangi. Bahkan beberapa sektor itu jadi yang terbaik di semua seri GTA. Story, atmosfer, lingkungan, ini Vice City punya pesonanya sendiri. Nah, selain
GTA Vice City, ternyata ada loh seri GTA lain yang orang Indo tuh jarang banget yang mainin. GTA 4. Kenapa sih orang Indo pada nggak mainin GTA 4? Apa karena saking jeleknya ini game? Nah, semuanya udah aku bahas di videoku yang ini nih. Kenapa orang tuh nggak doyan GTA 4? Sama kalau kamu suka GTA San Andreas juga udah aku bahas di sini nih. Pilih salah satu, atau kalau kamu gamer sejati, pilih dua-duanya. Dan jangan lupa cek juga ya produk yang udah aku taruh di keranjang tadi nih. Siapa tahu lagi diskon parah tuh.